Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahirabbil alamin allazi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Nikmat persaudaraan yang tiada hentinya kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang Maha mencintai menumbuhkan rasa cinta itu di antara kita, yakni di antara kaum muslimin. Oleh karena itu, kesyukuran yang sangat berlipat kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat persaudaraan ini Allah tambah di tengah-tengah kita semuanya. Khafillah rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam kepada qudwah dan uswatun hasanah bagi kita semua, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Beliau adalah penghulu sekalian nabi, penutup risalah kenabian, dan juga beliaulah yang menjadi suri tauladan serta idola kita semua dalam seluruh aspek kehidupan. Semoga kita semua nantinya akan membersamai beliau sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti, serta diakui oleh beliau sebagai umatnya yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama, pada kesempatan kali ini ana ucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada teman-teman dari Lembaga Dakwah Fakultas Hukmi Al-I'tisam D3 Akuntansi dan Perpajakan Universitas Riau yang telah menyelenggarakan kuliah ataupun kajian online untuk masyarakat D3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unri. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas setiap hambanya. Begitupun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa-apa saja yang ada di ketinggian langit, serta apa-apa saja yang tersembunyi di kedalaman lautan. Maka tidak lain tidak bukan terselenggaranya kajian online ini adalah karena asbab izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dari video ini ana sampaikan juga ucapan salam dan doa terbaik untuk teman-teman di Al-I'tisam D3 FEB Unri. Semoga teman-teman sekalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat di rumah masing-masing, dan semoga keluarga kita semua juga dikaruniai kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khair, teman-teman sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kuliah online hari ini kita akan coba untuk mengulas beberapa hal yang berkaitan tentang cinta Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana tema ataupun topik yang telah dititipkan dari panitia, yakninya menggapai cintanya. Nah, maka untuk mengulas tema pada hari ini, insyaallah ana akan mencoba sharing kepada teman-teman sekalian. Adapun referensi kita mungkin bisa dijadikan rujukan setelah kajian online kita ini, yakni buku Mahabbatullah, ya, atau kitab ini nama aslinya adalah kitab Mahabbatullah Azza wa Jal, tulisan dari Ibnul Qayyim Al-Jauzi, ya. Di toko-toko buku terdekat insyaallah bisa didapatkan, ataupun soft filenya juga sudah ada. Tapi sebaik-baik ilmu itu kita ambil dari sumber aslinya, artinya dari buku, ya. Jadi kalau teman-teman mau merujuk nanti bisa cari buku Mahabbatullah Azza wa Jal, tulisan dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Baik, ini segmen mukadimahnya sampai di sini dulu. Nanti kita sambung segmen keduanya, yaitu konten ataupun isinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian ataupun kuliah online kita, yakninya mengenai bagaimana meraih cintanya. Ya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah.
kajian online kita akan dibagi menjadi 4 segmen ya, ataupun 4 pembahasan di luar mukadimah yang sudah antum-antuna sekalian saksikan sebelum video ini. Segmen yang pertama adalah bagaimana kita memahami ya, definisi ataupun arti dari cinta itu sendiri. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan bahwasannya mahabbah atau cinta itu adalah kecenderungan hati seorang manusia kepada apa-apa saja yang ia senangi, apa-apa saja yang ia cintai, karena ia merasa lebih nyaman, merasa lebih aman ya atas apa-apa saja yang ia miliki kecenderungan daripadanya. Dan apabila kesenangan tersebut hilang, maka yang muncul adalah kebencian. Nah, maka kata Imam Al-Ghazali, lawan dari cinta seseorang itu adalah kebencian. Ketika ia tidak mendapatkan ya, kecintaannya terhadap suatu kecenderungan, maka ia akan benci terhadap hal tersebut. Kemudian definisi cinta atau mahabbah dari seorang ulama kontemporer juga, yakni Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Beliau mendefinisikan di dalam kitab ini, kitab Mahabbatullah Azza wa Jal, bahwasannya mahabbah atau rasa cinta itu merupakan dasar dan pangkal segala amal, baik amal yang benar maupun amal yang batil ya. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi berpendapat bahwasannya seseorang itu beramal, beraktivitas, berbuat ya atas dasar cinta ya. Nah, maka tidak bisa juga kita katakan seorang yang melakukan suatu kemaksiatan itu ya, dia melakukannya begitu saja ya. Menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, apapun itu amalnya, baik itu amal kebaikan ya ataupun amal kebatilan, segala sesuatu amal itu terjadi atau dilakukan oleh seseorang adalah berlandaskan atas mahabbah atau cintanya terhadap amal tersebut. Maka fana'udzubillahi min dzalik, semoga kita dijauhkan dari rasa kecintaan kita ketika kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kata para ulama, seorang itu beraktivitas dua saja, apabila dia tidak sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia sedang melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sebaliknya, ketika dia tidak sedang dalam ketaatan, maka saat itu dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hal ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita ingat ya bagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, di antara baiknya kadar keislaman seorang hamba itu adalah dengan ia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya ya. Maka ini suatu semangat ya, trigger kepada kita semua dari Rasulullah SAW agar kita memperbanyak ya aktivitas-aktivitas produktif ya di dalam hidup kita, serta menjauhi segala-segala aktivitas yang kecenderungannya membuat kita lalai ataupun bahkan menjadi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sanalah bukti atau tanda-tanda baiknya kadar keislaman kita. Selanjutnya yang ketiga, definisi dari mahabbah atau cinta diterangkan oleh salah seorang ulama kontemporer juga, yakni Syekh Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama Al-Azhari. Beliau berpendapat cinta merupakan ruh dari keimanan dan amal seseorang hamba menuju jalan jihadnya. Ya, Masya Allah. Ini menarik sekali pendapat dari Syekh Yusuf Qaradawi. Beliau mengatakan kalau orang sudah cinta berarti ia memiliki ruh, ya, ruh dari keimanan dan juga ruh dari amalnya menuju jihad, ya, ataupun perjuangan di dalam hidupnya. Nah, maka ketika kita mencintai sesuatu, saksikanlah bahwasanya ketika cinta kita itu adalah cinta yang benar,
maka ia akan menumbuhkan ruh keimanan kita serta menumbuhkan nilai-nilai amal kita menuju apa? Menuju perjuangan, menuju jihad kita di dalam kehidupan ini. Nah, alhamdulillah ala kulli hal secara kompleks di dalam kitab Mahabbatullah Azza wa Jal ini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahwasanya pada prinsipnya cinta tidak memiliki definisi yang lebih jelas daripada eksistensi cinta itu sendiri. Nah, maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mencoba mendefinisikan cinta, maka tidak ada definisi yang otentik yang bisa menjelaskan cinta itu sendiri selain eksistensi cinta tersebut. Baik, yang kedua adalah segmen yang berikutnya, yakni adalah karakteristik cinta di dalam kacamata Islam tentunya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, paling tidak ada 5 karakteristik cinta di dalam kacamata Islam, ya, merujuk pada kitab ini, kitab Mahabbatullah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah dikatakan bahwasanya cinta itu adalah as-safa wal bayat, ya. Dikatakan cinta apabila dia sudah memiliki 2 sifat ini, as-safa wal bayat. Yang pertama transparan dan bersih, ya, putih atau bersih, ya. Jadi ketika kita mencintai sesuatu, katakanlah suatu kebendaan, ya, atau orang, maka dia telah sampai pada derajat cinta ketika sudah memiliki karakteristik transparan, ya, tidak ada lagi yang disembunyikan, ya. Katakanlah kalau kita mencintai orang tua kita, ya, atau bagi yang sudah berkeluarga mencintai pasangannya, tidak ada lagi yang disembunyikan, transparan dan bersih, ya. Tidak ada lagi kebohongan-kebohongan ataupun noda-noda yang disembunyikan. Maka itulah derajat ataupun karakteristik cinta. Yang kedua adalah karakteristik cinta yang kedua adalah al-ulu waz-zuhur, ya. Tinggi dan tampak jelas, ya. Ketika kita mencintai katakanlah harta kita, ya, maka kita akan menjaganya, ya, baik-baik. Kita akan meletakkan kepentingannya pada urutan yang prioritas, dan juga kita akan memastikan, ya, apa-apa yang kita cintai itu ada dalam pengawasan kita, tampak jelas, ya, dari pengawasan kita. Kita tidak akan biarkan, ya, ketika sesuatu yang kita cintai itu hilang ataupun tidak dalam penglihatan ataupun pengawasan kita. Yang selanjutnya, yang ketiga, karakteristik cinta adalah al-luzum was-sabat, ya, tetap dan konsisten. Ketika kita berbicara mencintai, ya, boleh jadi cinta yang kita ucapkan dari lisan itu belum cinta yang paripurna kalaulah kita belum konsisten, ya. Sehari cinta, sehari tidak, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, katakanlah ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, hari ini sholatnya 5 waktu, ya. Besok sholatnya 4 waktu, yang satu, ya, dianggap tidak ada, ya. Nah, ini belum lagi mencintai apa-apa saja yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas bagaimana jenis-jenis cinta. Yang terakhir, yang kelima, karakteristik cinta adalah al-hifz, ya, atau al-hifzul wal imsak, ya, menjaga dan menahan, ya. Ketika kita punya, ya, keinginan ataupun rasa mencintai kepada suatu hal atau suatu benda atau kepada seseorang, maka kita akan tahu bagaimana cara untuk menjaganya, ya. Ketika kita sayang sekali kepada benda kita, katakanlah mobil kita, ya, sepeda motor, kendaraan, handphone kita, dan seterusnya, maka kita akan tahu bagaimana cara-cara terbaik untuk menjaganya, ya. Itu karakteristik cinta dalam kacamata Islam. Kemudian tadi terlewat satu poin tentang karakteristik ini adalah al-qulub, ya, ataupun inti, ya,
Inti ini kalau menurut pepatah Arab adalah habbah al-qulub, ya. Inti itu adalah sesuatu yang letaknya paling dasar dan paling dalam. Nah, inilah salah satu karakteristik cinta pula. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut, yakninya segmen ataupun pembahasan ketiga adalah tentang klasifikasi mahabbah atau cinta di dalam kacamata Islam. Islam meletakkan bab cinta ini adalah pada bab yang spesial, ya, dan sangat luas sekali. Ketika kita berbicara cinta dalam kacamata Islam, berarti kita bukan sedang membicarakan syahwat saja. Na'udzubillah min dzalik, tapi terdapat 4 jenis ataupun klasifikasi cinta, ya, menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Yang pertama adalah, ya, beliau berkata, terdapat 4 klasifikasi cinta di dalam Islam yang harus dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Tersesatlah seseorang, ya, apabila ia tidak mampu, tidak pandai memisahkan 4 klasifikasi cinta ini. Yang pertama adalah pengakuan atau klaim secara lisan saja tanpa adanya pembuktian, ya. Jadi cinta yang pertama itu klasifikasinya adalah cinta secara klaim saja, ya, melalui lisan saja. Kita tahu bahwasannya kaum Yahudi, Nasrani, ya, Majusi, bahkan kaum-kaum peganis yang lainnya, orang-orang penyembah patung berhala, itu mereka kalau kita tanyakan, ya, mencintai Allah atau tidak, ya, mereka mencintai Allah, ya. Klaim lisannya seperti itu. Namun lihat dari amal-amal ataupun pembuktian, ya, aktivitas mereka, ya, mulai dari ibadah, muamalah dan seterusnya, justru mereka menyelisihi cintanya kepada Allah. Yang kedua adalah mencintai orang yang mencintai Allah, ya. Maka ini tingkatan yang sangat baik bagi seorang muslim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua, ya, untuk mencintai orang-orang yang beriman serta bersikap keras, ya, kepada orang-orang yang kafir seperti itu. Azillatin 'alal mu'minin wa 'izzatin 'alal kafirin, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mencintai orang-orang yang mencintai Allah ini adalah syariat, ya. Rasulullah SAW juga mencontohkan bagaimana beliau mencintai para sahabat-sahabat beliau, dan ada satu sahabat yang paling beliau cintai, yakninya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini klasifikasi cinta yang kedua. Yang ketiga, klasifikasi cinta menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi adalah cinta karena Allah dan untuk Allah. Klasifikasi yang ini adalah cinta mereka tidak dikatakan lurus terhadap apa yang mereka cintai, kecuali hanya karena Allah dan hanya untuk Allah saja. Maka ini level yang sangat tinggi, level yang sangat mulia bagi seorang hamba ketika mereka melakukan suatu perkara, suatu amalan, tidaklah mereka lakukan amalan itu kecuali hanya karena Allah, dan tidak akan mereka lakukan amal-amal tersebut kecuali hanya untuk Allah pula. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Klasifikasi cinta yang keempat adalah cinta seorang hamba yang salah, ya. Bagaimana seorang manusia meletakkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala setara atau selevel dengan cintanya kepada selain Allah. Sebagai contoh, mungkin saja seorang manusia itu meletakkan level cintanya kepada pasangannya, yaitu sejajar aja, setara dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja klasifikasi yang seperti ini telah menyelisihi syariat, ya, atau bahkan telah mencederai akidah yang bersangkutan. Karena apa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba lillahi miwalidih
wa walidih wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah SAW, tidak sempurna keimanan kalian, atau di riwayat yang lain mengatakan tidak beriman kalian sebelum aku lebih kalian cintai dibandingkan orang tua dan anak-anak kalian, dan aku lebih kalian cintai dibandingkan cinta kalian kepada seluruh manusia. Maka ketika Rasulullah SAW berkata demikian, apalagi ketika kita membandingkan cinta kita kepada manusia dibandingkan dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin. Tentulah seharusnya level cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tempatkan jauh di atas kecintaan kita kepada perkara-perkara yang lainnya. Baik ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir segmennya adalah pembahasan kita tentang level atau tingkatan cinta. Seorang ulama dari kalangan tabi'in, yakni Imam Hasan Al-Basri, berkata bahwasanya ada beberapa, ya, kalau kita ringkas paling tidak ada 6 ya, level ataupun tingkatan cinta seorang manusia. Yang pertama adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di posisi yang pertama dan tidak boleh goyah atau berubah posisinya. Yang kedua adalah cinta kita kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, cinta kita kepada orang tua. Yang keempat, cinta kita kepada manusia. Yang kelima, cinta kita kepada makhluk Allah yang lainnya. Yang keenam adalah cinta kita kepada kebendaan. Ketika kita ulas secara singkat cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan berbuah, ya, amal-amal soleh, ya. Karena kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingat dengan karakteristik cinta yang tadi, bahwasanya karakteristik cinta itu adalah tinggi dan tampak, ya, tetap dan konsisten, inti dan dalam, menjaga dan menahan, transparan dan bersih, ya. Maka kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di nomor 1, maka kita akan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semangat, dengan tampak, ya, dengan komitmen dan seterusnya. Karena itulah karakteristik cinta. Yang kedua, cinta kepada Rasulullah SAW. Bentuknya akan wujud dalam aktivitas keseharian kita. Apapun aktivitas kita, mestilah kita mencontoh Rasulullah SAW. Yang ketiga, level atau tingkatan cinta adalah cinta kita kepada kedua orang tua kita. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ridho Allah berdasarkan ridho orang tua. Bagaimana mungkin kita hendak mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kita tidak mencintai kedua orang tua kita. Dan bentuk konkret dari cintanya kita kepada kedua orang tua kita adalah dengan memberikan bakti terbaik kita kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Luqman ayat ke-13, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa wasainal insana biwalidayhi ihsan." Ya, dan kami perintahkan kepada insan, seluruh manusia, untuk berbakti, untuk mengabdi kepada kedua orang tuanya dengan bakti yang terbaik. Nah, maka kalau kita hendak mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah ini tentulah sangat sinkron sekali dengan cinta kita kepada kedua orang tua kita. Bakti yang kita berikan bukanlah bakti yang setengah-setengah, namun bakti yang paling baik, ya. Yang keempat adalah cinta kita kepada sesama manusia, baik itu dalam konteks sesama muslim ataupun konteks insaniyah, ya. Ini juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW itu mencintai bukan hanya kaum mukminin, kaum muslimin, ya. Rasul itu juga mencintai orang-orang kafir. Kalau kita baca sirahnya, Rasul mencintai seorang wanita Yahudi buta yang setiap paginya Rasulullah SAW menyuapi wanita Yahudi ini
di tengah pasar Madinah, ya. Ini adalah bukti Rasulullah SAW itu juga mencintai orang-orang, katakanlah orang-orang non-muslim seperti itu, ya. Ini juga disyariatkan di dalam Islam untuk kita mencintai sesama manusia. Yang kelima adalah cinta kita kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, walaupun mencintai makhluk Allah Subhanahu wa taala selain manusia. Ketika kita hadir, ya, di tengah kebun binatang contohnya, bagaimana kita menunjukkan kasih kita, memberi makan dan seterusnya. Jangan sampai justru kita ada di beberapa kasus, ya, hewan, katakanlah kucingnya atau hewan-hewan peliharaan yang ada di sekeliling kita lewat atau melintas di depan kita, justru kita iseng-iseng, ya, ataupun secara sengaja justru mencelakai mereka, ya, menyakiti fisik dan tubuh mereka, ya. Kucing lewat, ya, disakiti dan seterusnya. Ini tentu saja sangat bertolak belakang dalam konteks cinta kepada makhluk Allah. Yang keenam, yang terakhir adalah cinta kita kepada kebendaan. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, sering sekali kita justru terbalik. Cinta kita kepada kebendaan itu kita letakkan di nomor satu. Kita jauh lebih pusing kehilangan handphone daripada kita kehilangan waktu sholat yang paling awal, ya. Kita tidak pernah risau kalau sholat kita molor, tapi kita risau kalau balas chat itu molor. Kita risau kalau handphone kita hilang, tapi kita tak risau ketika amal-amal ibadah kita lalai. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal cinta kepada kebendaan itu, kata Imam Hasan Al-Basri, levelnya paling bawah, ya. Cinta kepada handphone, kendaraan, ya, uang, rumah, ya, jabatan dan seterusnya. Pokoknya yang sifatnya kebendaan itu nomor terakhir. Nah, conclusionnya adalah bagaimana cara kita untuk menggapai cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini conclusion kita. Ana akan berikan 4 tips, ya, agar kita bisa menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Tips yang pertama adalah dengan kita meninggikan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, maka ini adalah bukti kita ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggikan syariat Islam ini. Kata Rasulullah SAW, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Maka kalau ingin dicintai Allah, tinggikan syariat Islam ini dimanapun kita berada. Yang kedua, selalulah bersama-sama dengan orang-orang yang benar dan bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan selalulah kalian bersama orang-orang yang shadiq, orang-orang yang benar. Karena orang-orang yang benar inilah yang akan menjaga amalan dan keimanan kita. Yang ketiga adalah berjihad dalam menegakkan agama Allah. Ini juga syarat kita ataupun cara kita untuk menggapai cinta dari Allah. Dan yang terakhir adalah senantiasa berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah otak dari seluruh ibadah. Allahumma a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari anak pribadi. Akhirul kalam, afwan minkum fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi